Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tempat Belajar. Pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai soal HOTS P3K kompetensi teknis guru matematika. Ini yang part 2 ya teman-teman. Yang part satunya sudah saya share. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Ini bisa untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Soal nomor 11, karena ini lanjutan jadi saya lanjut nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk tabung dan kerucut. Setelah dianalisis kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut, tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah: A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Jawabannya adalah yang C. Siswa, pembahasannya, saat siswa mengalami perbedaan pendapat tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika kita melihat kerucut, maka garisnya ada dua. Untuk itu, yang benar tindakannya adalah yang C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan dengan rusuk. Lanjut soal nomor 12. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, salah satu faktor intrinsik itu berarti dari dalam ya, yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban yang D, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Lanjut soal nomor 13. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A irisan B. Opsi B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang, 5 orang siswa senang bermain voli dan renang, berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabungan U. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang. 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. E. Diketahui adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, relasi antar himpunan menggambarkan posisi dua buah himpunan itu sama, saling asing, berpotongan, atau yang satu merupakan bagian dari yang lain.
Jawaban selain D menanyakan kardinalitas himpunan atau hasil operasi antar himpunan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal nomor 14. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan contoh soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Lanjut soal nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat terkait dengan permasalahan tersebut. Perlu diminta untuk meminta kembali apa definisi variabel, maka jawaban yang benar adalah yang B, meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 16. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut, yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, D. 1/1024, E. 1/2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jawabannya adalah yang E. Yang ditanya pengecoh ya teman-teman, pengecoh. Jadi yang E ini merupakan pengecoh. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan opsion lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jawaban E mencolok berbeda dengan option lain. Makanya pengecohnya adalah yang E ya teman-teman. Lanjut soal nomor 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A. Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pitagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, dan 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B 3 cm, dan C 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pitagoras. E. Tuliskan teorema Pitagoras. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C, akan tetapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka opsi C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pitagoras. Lanjut soal nomor 18.
Pada saat siswa diberikan soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antar permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa-siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi dan kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban C, yaitu memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara kombinasi dan permutasi. Lanjut, soal nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa sesuai pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan model pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jawabannya adalah yang A. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Soal nomor 20. Diketahui judul PTK penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 7A SMP Negeri 1 Salatiga. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah A1 dan 2, B3 dan 4, C1, 2 dan 3, D1 dan 3, dan E semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang D, 1 dan 3. Pembahasannya, kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat dalam pengucapan, kemudian dalam pengetikan juga terdapat kesalahan. Saya mohon maaf, mohon koreksiannya di kolom komentar. Kalau misalnya ada jawaban yang kurang tepat atau berbeda pendapat dengan teman yang lain atau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share video-video dari tempat belajar ini. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.